Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi ini kita bisa live streaming dalam keadaan segala. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah. Teman-teman yang saya hormati, sebelum mengawali live streaming, perkenalkan nama saya Imam Bukhari, dan sebelah kanan saya Bapak Mudiono. Kami berdua dari seksi P2M BNN Kabupaten mengucapkan salam. Semangat pagi, sehat-sehat tanpa narkoba. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang penyebaran COVID-19 dan narkoba dengan tema pembahasan mendekat kita untuk menjauh kita utuh. Untuk lebih jelasnya terkait dengan tema mendekat kita untuk menjauh kita utuh akan dijelaskan oleh Bapak. Ya, terima kasih Mas Imam. Bapak Ibu, saudara-saudara pemuda, warga Bumi Wali Kabupaten Tuban, tetap semangat, hidup sehat tanpa narkoba. Untuk live streaming di pagi hari ini kita mengambil tema mendekat kita runtuh, menjauh kita utuh. Ini bisa diartikan bahwa secara nyata, secara real, karena saat ini adalah kita dirundung wabah yang mematikan, itu wabah corona atau wabah atau COVID-19. Memang tidak ada yang terselamatkan atau apa yang tidak terjangkit oleh wabah yang mematikan di seluruh dunia. Maka kita ambil contoh mendekat kita untuk, jika kita mendekat atau tidak menghiraukan protokol kesehatan dari pemerintah, maka akan runtuh, akan hancur. Kita ambil contoh kasus di salah satu kota di Jawa Timur ini beberapa hari yang lalu, ada seorang pasien yang positif terkena wabah ini dan meninggal di rumah sakit, dan sudah disucikan dengan protokol yang ada, dan kemudian dibawa pulang, dipeti dan dibawa pulang ke rumah karena keluarganya masih belum yakin terkait kesucian jenazah tersebut. Maka pihak keluarga membuka peti ini dan disucikan oleh keluarganya. Dan apa yang terjadi? Maka 15 orang terpapar COVID-19. Ini salah satu contoh yang real bahwa mendekat kita runtuh. Jangan harap kita terselamatkan kalau kita tidak mau waspada, kalau kita tidak mau disiplin dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan dengan pemerintah. Minimal kita harus pakai masker jika kita keluar rumah. Kita harus menjaga apa physical distancing harus kita terapkan saat kita keluar rumah, apalagi bertemu dengan orang-orang yang belum pernah kita bertemu atau lama kita nggak bertemu. Ya, jaga jarak. Ini sangat menentukan keselamatan kita. Walau semua dari Allah. Tapi kalau ikhtiar kita salah, maka fatal akibatnya. Bukan hanya kita yang susah jika terkena atau terpapar penyakit atau wabah ini. Bukan hanya kita yang akan susah, keluarga kita susah, kita sendiri susah. Ya. Yang lebih adalah saudara-saudara tim medis, bapak ibu dokter, bapak ibu perawat. Ini sebagai ujung tombak atau garda depan yang memerangi wabah ini. Sehingga ayo kita peduli, jangan semau kue. Ya. Kalau kita peduli, insya Allah wabah ini akan diangkat oleh Allah, akan sirna dengan sendirinya kalau kita mau benar-benar disiplin menerapkan aturan yang ada. Mendekat kita runtuh, mendekat COVID maka kita hancur, akan runtuh. Begitu juga narkoba. Jangan sekali-sekali bersama pemuda warga Bumi Wali yang saya cintai mendekati narkoba. Maka jika kalian mendekati, pasti akan mencoba. Kalau mencoba, pasti akan berulang kali. Karena belum ada kasus sekali tinggal menunggu kematian. Apa? Jika mendekati narkoba atau menyentuh narkoba, apalagi mengonsumsi narkotika, maka tidak akan terselamatkan hidup kalian, baik secara fisik, mental maupun masa depan kalian. Maka dari itu, semua muda yang saya cintai, warga Bumi Wali Kabupaten Tuban, hindari narkoba, jauhi narkoba. Ayo kita lawan narkoba. Tak bosan-bosannya saya dari BNN Kabupaten Tuban di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat P2M, ya, selalu mengajak, menghimbau kepada, mengingatkan kepada seluruh warga Kabupaten Tuban, remaja generasi bangsa,
untuk ayo kita lawan narkoba. Dari siapa kalau tidak dari panjenengan? Siapa yang akan menjadi ujung tombak memerangi narkotika kalau tidak kalian? Ya tidak bisa saya selalu mengimbau mengajak kepada kalian. Ya, karena apa? Karena yang menjadi target utama para pelajar adalah usia produktif, usia emas, usia para pelajar. Sekali engkau mengonsumsi narkotika, maka jangan harap engkau mempunyai masa depan cerah sesuai dengan harapan orang tua dan harapan kalian. Kehancuran yang akan kalian temui. Maka dari itu terapkan physical distancing atau protokol kesehatan dari pemerintah, disiplin dalam hidup sehat, ya, menggunakan masker, selalu cuci tangan. Ini himbauan masyarakat yang selalu disampaikan kepada khalayak umum, sehingga apa? Jangan sampai ada penambahan kasus pemaparan. Begitu juga kasus narkoba. Jangan sampai lengah, karena kita fokus pada bahaya wabah yang mematikan ini, konsentrasi pada sana, tapi kita lengah dengan anak-anak kita. Kita abaikan perhatian kita abaikan kita terhadap anak-anak kita dengan bergaul siapa, dengan di mana dia bergaul dan apa yang dikonsumsi. Boleh jadi kita boleh, kalau kasus narkoba ini harus selalu berduka besar kepada ibu bapak orang tua khususnya, selalu mengecek saku, tas, barang bawaan selesai atau sepulang anak-anak sepulang dari keluar dari rumah, cek and recheck selalu barang bawaan, saku, ini selalu dicek. Mungkin bisa dilihat nanti perkembangan atau perubahan fisik anak kita bisa dilihat dari sebelumnya. Nah itu mungkin sedikit definisi dari tema live streaming di pagi hari ini, yaitu mendekat kita untuk menjawab terkait dengan COVID-19 dan di lapangan semakin Kabupaten Tuban itu termasuk dalam zona merah. Yang dimaksud zona merah adalah status zona yang disematkan kepada wilayah dengan ditemukan seseorang yang sudah terkonfirmasi positif virus COVID-19. Yang dibuktikan uji swab ada satu pasien saja yang ada di wilayah tersebut, maka sudah bisa dikategorikan. Di zona merah itu semua aktivitas sosial dilakukan, termasuk pemberhentian sekolah, tempat ibadah, dan perkantoran. Maka BNNK Kabupaten Tuban melakukan terobosan agar lingkungan dan seputaran kantor BNNK bisa terhindar dari COVID-19. Terobosan tersebut meliputi melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor BNN Kabupaten Tuban secara berkala dan terus, melakukan protokol kesehatan di lingkungan kantor BNN Kabupaten Tuban, melakukan penyemprotan secara berkala di rumah-rumah pegawai BNN Kabupaten Tuban. Dalam rangka peduli COVID-19, membagikan ratusan masker dan takjil dengan para pedagang kaki lima, pedagang nasional, tukang becak menjelang buka puasa, bekerjasama dengan komunitas Galbi, bersinergi dengan relawan bagi sembako peduli COVID-19 masyarakat desa Gabah, Kecamatan Parang. Sebagai upaya kita, BNN dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 menyarankan agar orang-orang tetap tinggal di rumah, stay at home, bekerja sama dengan Forwas bagi-bagi masker dan takjil di Kecamatan Soko dalam rangka mengimbau masyarakat agar selalu waspada COVID-19 dan jauhi kegiatan seperti ini diharapkan bisa memutus penyebaran COVID-19 sehingga warga sekitar bisa mencontoh dan mengaplikasikan apa yang dilakukan BNNK Tuban selama ini dalam kehidupan mereka. Untuk lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan oleh dari apa yang sudah kita lakukan giat kemarin dengan Forwas, di Kecamatan dengan komunitas wartawan di Kecamatan Soko, kita banyak menemukan atau melihat secara nyata bahwa ternyata banyak masyarakat khususnya di Soko ini yang mengabaikan protokol kesehatan dari pemerintah. Ini salah satu indikasi pemaparan COVID-19 di lingkungan tersebut. Maka dari itu di awal sudah saya sampaikan bahwa faktor disiplin adalah faktor utama yang harus kalian pegang dan harus kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Karena apa? Karena inilah pencegahan secara dini yang diharapkan di pemerintah agar masyarakat Kabupaten Tuban khususnya tidak ada penambahan pemaparan atau terjangkit wabah ini. Karena sampai dengan
per tanggal 19 Mas Imam, ini ada peningkatan 30 dari ODP dari 610 meningkat menjadi 615 ODP, sedangkan PDP-nya 44 naik menjadi 52. Terus yang positif dari 18 menjadi 19. Ini sangat riskan. Ini kenapa? Karena tidak patuhan kita menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Ini faktor utama, tidak disiplin. Dan yang meninggal sudah 2. Ini kan berbahaya. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat kabupaten khususnya bahwa aturan-aturan pemerintah ayo kita lakukan, jangan kita mengabaikan. Ayo kita peduli bersama. Siapa lagi kalau tidak mengawali dari diri kita masing-masing, dari kita pribadi, ya, khususnya physical distancing ini yang sangat berbahaya. Karena tadi sampai sudah mulai Mas bahwa penularan lewat air, percikan air, lewat bersih, atau bersentuhan berada. Saya mengingatkan pada seluruh warga Kabupaten Tuban bahwa jika ada salah satu warga naudzubillah yang terpapar atau positif wabah corona ini, meninggal di rumah sakit dan sudah dipeti, terus dibawa pulang, terus mau disusulkan, jangan sampai jika nyampe rumah disusulkan kembali. Ini sangat berbahaya karena ternyata jika jenazah atau mayat ini masih mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, maka ini COVID-19 atau virus corona ini masih hidup. Memang beberapa bulan yang lalu, ya, di Matan Najwa ini pernah menyampaikan bahwa kalau orang salah satu pasien sudah meninggal, maka virus itu juga akan ikut meninggal. Ya, tapi kenyataan tidak demikian yang ada. Beberapa kasus yang beberapa hari yang lalu, kasus di salah satu kota di Jawa Timur bahwa pasien ini sudah meninggal, sudah disucikan lewat rumah sakit, dipeti, dibawa pulang, kemudian keluarganya tidak yakin dengan kesucian jenazah tersebut, maka dibukalah jenazah ini, disucikan kembali. Maka apa yang terjadi tadi di awal saya sampaikan, 15 orang terpapar virus corona. Maka dari itu saya tandaskan bahwa dari kasus yang real, yang nyata, ya, bahwa kalau jenazah ini sudah positif kena COVID-19, ya, dan dibawa pulang, jangan dibawa kembali, karena di sini masih berbahaya. Bisa jadi virus masih hidup. Tapi kenyataan demikian yang ada beberapa hari yang lalu di salah satu kota di Jawa Timur ini. Maka dari itu kita harus selalu waspada, ya, jangan sampai hari demi hari ada peningkatan naudzubillah. Bukan hanya kita yang susah, tapi banyak yang susah, khususnya tim medis. Ya, semoga para saudara-saudara, bapak ibu dokter, bapak ibu perawat tidak menolak. Semoga Allah tidak pernah tidur, selalu menghitung jasa dan amal ibadah panjenengan. Ya, dan saya yakin menurut agama Islam bahwa korban COVID-19 baik yang terjangkit maupun tenaga medis insya Allah akan mati syahid, tidak lain kecuali surga tempat mereka. Ya, maka dari itu ayo kita selamatkan diri kita, berawal dari kita terapkan, ya, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Maka dalam flash training untuk yang kedua dari BNN ini, kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada seluruh warga Kabupaten Tuban, khususnya remaja yang kadang-kadang jenuh, bosan di dalam rumah terus, ya, karena ancaman di luar menunggu, yaitu wabah corona dan peredaran narkotika. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh warga di Kabupaten ini selalu peduli siapa yang akan mengentaskan, meminimalisir, memutus mata rantai virus corona ini kalau tidak berawal dari kita sendiri. Mustahil kalau kita nggak peduli akan bebas dari wabah yang mematikan. Ayo kita selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, dan seluruh
warga di sekeliling kita dengan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Ini masih mau terkait dengan pelaksanaan P4GN. Tidak lupa lembaga BNN juga masih di bawah wabah virus corona ini tetap berperan aktif dalam upaya pencegahan narkotika. Lembaga BNN tetap berperan aktif dalam upaya mencegah peredaran narkotika serta selalu menjalin komunikasi dengan kementerian dan relawan. Berdasarkan berbagai sumber, seseorang itu bisa terjerumus narkotika itu melalui beberapa tahapan. Prosesnya meliputi kompromi, coba-coba, toleransi, kebiasaan, ketergantungan, intoksifikasi, meninggal dunia. Kompromi yang dimaksud itu biasanya itu si remaja, mereka tidak tegas dan mau bergaul dengan pemakai narkotika. cenderung menjauh ya. Cenderung menjauh, lebih baik menjauh sama pengguna narkotika. Coba-coba, jangan sampai ikut memakai narkoba untuk mencoba-coba, dan jangan mentoleransi dan hindari kebiasaan menggunakan narkoba. Nanti lambat laun akan menjadi ketergantungan itu. Saat sudah ketergantungan secara terus menerus, nanti akan timbul intoksifikasi, keracunan pada seseorang, keracunan organ tubuh, kadang otak, kadang otaknya nanti agak gimana, dan akhirnya itu kalau sudah sampai overdosis bisa Kematian. bisa berujung ke kematian. Ya, saudara-saudaraku, warga Bumuali Kabupaten Tuban, khususnya remaja pemegang tongkat estafet pembangunan di Kabupaten Tuban ini khususnya, hindari dua hal tersebut. Jauhi wabah COVID-19 dan jauhi narkoba. Dua hal ini akan mematikan. Dua hal ini sangat mematikan. Bedanya mematikan dengan waktu cepat dan mematikan dalam jangka waktu lama. Ya, ini berawal dari pergaulan. Saat kita keluar dari rumah, yang menentukan baik dan buruknya seseorang adalah dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita berteman. Ya, kalau Nabi pernah memberikan filosofi atau gambaran bahwa kalau kita dekat atau berteman dengan orang yang menjual parfum, minyak wangi, maka kita pasti sedikit banyak akan menciptakan wanginya. Ya, ini yang saya maksud. Kalau kita berteman dengan orang teman-teman bengkel, sedang motor misalkan, kalau Pak Nabi menggambarkan adalah pandai, maka dia sedikit banyak akan kena oli atau kotoran yang ada di bengkel itu, sehingga baunya beda. Kalau yang berteman dengan minyak wangi, yang berjual dengan minyak wangi, maka dia akan sedikit banyak akan tertular wanginya. Beda dengan yang tadi, ya maaf, ini sebagai ilustrasi saja. Maka dari itu, kalau kalian mendekat atau berteman dengan salah satu penyalahguna narkotika, cepat atau lambat pasti akan ikut mengonsumsi narkotika. Kalau sudah berani mencoba narkotika, jangan harap kalian ada dengan mudah keluar dari jeratan narkotika karena bergantungan. Karena apa, memang disampaikan oleh Mas Imam tadi bahwa awalnya mencoba gratis, 1-2 kali gratis mencoba, ya pada akhirnya tubuh kalian akan sangat membutuhkan. Dengan begitu maka kalian akan mencari barang tersebut. Ya. Begitu juga dengan COVID-19. Kalau kalian berteman dengan seorang yang belum pernah kalian kenal lebih-lebih, ya, atau orang yang memang sudah kenal tapi sudah lama tidak pernah bertemu, ini hati-hati, jangan menyepelekan. Boleh kalian saat itu sehat walafiat, kuat dan perkasa. COVID-19 tidak mengenal kondisi fisik seseorang. Sekali tertempel, sekali terpapar, maka satu, ya, kematian dengan waktu yang cepat. Beda dengan narkoba, sama berbahayanya, tapi berbahaya dengan COVID-19. Ini hitungan minggu, hitungan hari. Ya, ini yang saya sampaikan, saya ingatkan kepada seluruh warga Kabupaten Tuban bahwa
selalu perhatian kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang dekat kita. Ya, jangan kita terbuai fokus pada COVID-19 atau virus corona ini, kita lepas perhatian terhadap kepada anak-anak kita. Ya, sehingga kita lalai. Ya, kita lupa anak-anak kita keluar sana kemari tidak pernah tahu. Bisa jadi nggak pernah tanya dari mana anakku. Tidak. Inilah salah satu kelemahan yang dialami oleh banyak orang tua, sehingga tahu-tahunya orang tua anak tersebut sudah ketahuan, sudah ketahuan tentang musibah. Maka dari itu kita mustahil akan mewujudkan dunia ini kalau tujuan ini bersih dari narkotika atau bebas dari ancaman apa yang melakukan ini. Kalau kita tidak bekerja sama, bersinergi, bahu-membahu untuk memerangi dua hal ini, yaitu wabah yang mematikan, yaitu COVID-19 dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan tertentu kita, yaitu rumah tangga kita. Ya, kami dari BNN, ya, jika wabah ini sudah diangkat oleh Allah di Kabupaten Tuban khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya, karena wabah ini sudah membuat resah dan mematikan semua elemen, baik secara ekonominya, perhubungan, semuanya, sehingga kita harus selalu disiplin dan selalu menerapkan apa yang menjadi anjuran pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Saya dari BNN Kabupaten mewakili dari teman-teman BNN Tuban selalu mendoakan kepada Bapak Ibu tim dokter, tim medis, Bapak Ibu perawat yang sebagai garda di depan, paling di depan untuk memerangi wabah yang mematikan ini, yaitu untuk melindungi para pasien, para saudara-saudara kita yang terjangkit wabah yang mematikan ini, tidak mengenal lelah dan menghidupkan nyawanya sendiri, keselamatan sendiri, ya, demi keselamatan umat manusia. Pada itu kami teman-teman BNN mewakili teman BNN selalu doakan semoga panjenengan khususnya Bapak dokter, Bapak Ibu dokter, Bapak Ibu perawat selalu diberikan keselamatan, kesehatan, kesabaran dan kekuatan lahir dan batin. Allah akan selalu menghitung apa yang kau berikan, apa yang kau abdikan pada negara ini. Tidak ada yang sia-sia. Kalau toh harus nyawa menjadi taruhan panjenengan, yakinlah bahwa panjenengan akan mati syahid, mati yang mulia. Tidak ada lain kecuali surga tempat panjenengan. Maka dari itu terima kasih atas perjuangan panjenengan yang telah menyelamatkan putra putri atau anak bangsa ini dari wabah yang mematikan ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga panjenengan selalu memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan lahir dan batin, dan selalu diselamatkan oleh Allah dari bahaya wabah yang mematikan ini. Terima kasih. Saya mau menambahkan terkait dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita kan masuk dalam H-4 Lebaran. Ini berkaitan dengan Lebaran, mengingatkan kepada warga bersama keluarga agar selalu waspada apabila sayang dengan keluarga. Jangan melakukan mudik pada Lebaran tahun 2020, tahun 1941. Untuk itu kita kalau mau bergabung dengan kami dan bertanya bisa ke call center 0356 88 33 189 atau ke email bnntuban@gmail.com. Bisa juga ke Instagram info BNN Kabupaten Tuban, ke Facebook juga bisa BNN Kabupaten Tuban, YouTube juga bisa BNN Kabupaten. Ya, monggo, mungkin ada saudara-saudara warga Wali Kabupaten Tuban yang ingin menyampaikan pemikirannya atau saran atau bahkan tanya, silakan. Kalau memang kami bisa jawab akan kami jawab, kalau tidak akan kita tindak lanjuti setelah
live streaming di pagi hari ini. Memang kita sudah masih untuk memberikan himbauan pada masyarakat terkait dengan mudik. dengan mudik ini karena satu tahun sekali sudah bertemu dengan keluarga, sehingga momen yang indah yang berbahagia ini Kayaknya ada yang bertanya Mas Imam, apakah ada kontrol dari BNN terhadap berbagai macam jenis tembakau? Ya. Ya. Memang yang kita kenal yang berbahaya adalah tembakau gorila. Ya, tembakau gorila ini sangat berbahaya. Yang kita tahu sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan kewenangan kita. Memang narkotika, bicara narkotika, kalau sudah dibedakan bicara narkotika. Kalau sudah bicara narkotika, tadi ada saudara kita, apakah ada kontrol terkait dengan tembakau? Memang untuk kontrol tembakau tidak ada, ya, karena memang di situ ada bagian badan POM, ya, ini kata dengan badan POM. Kalau kita bicara tembakau berarti bicara narkotika. Ya, kalau kontrol terkait dengan tembakau yang dipakai rokok atau produksi rokok di Sampurna, di gudang garam yang ada di wilayah Kabupaten Tuban khususnya, tidak pernah ada lakukan, bukan kewenangan kita. Karena apa? Karena tembakau tidak narkotika, tidak tergolong masuk dalam kategori narkotika, tidak. Walaupun pada akhirnya rokok akan mengakibatkan kecanduan pada seorang, membuat ketergantungan pada seorang memakai. Pada itu kami selalu menyampaikan bahwa rokok adalah awal pintu masuknya narkotika. Ini, jadi bukan berarti kalau rokok narkotika, tidak. Khususnya tembakau yang jenis gorila ini masuk dalam kategori dalam catatan narkotika. Ya. Mungkin ada yang tanya lagi, Mas Agi? Tidak ada. Kalau sudah ada yang disampaikan, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi warga Kabupaten Tuban khususnya yang mengikuti siaran atau live streaming BNN Kabupaten Tuban ini terkait dengan mendekat kita untuk menjauh kita untuk bagi keselamatan diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang tercinta kita, lingkungan kita dengan menerapkan anjuran pemerintah, yaitu menerapkan physical distancing atau protokol kesehatan dari pemerintah. Terima kasih. Kami berdua mohon izin, ya, apabila ada yang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.